di sini yang janjinya antara istilahnya saya nggak sadar istilahnya itu penampakan apa bukan. Oke. Soalnya di tengah-tengah orang yang ngajinya itu ada orang yang saya lihat sendiri ya dari Iya. mata itu pakai sarung putih banget. Lara pintunya Iya. taunya itu pocong bang. Itu bener-bener wah gue diikutin ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Reza di acara Koar. Di channelnya masih diyakin apa kata Rudi. Malam ini kita kedatangan narasumber lagi nih. Dia bakal nyeritain tentang pocong di pengajian 7 hari. Kejadiannya masih di daerah sekitaran Jakarta Timur, tepatnya di daerah Kampung Rambutan. Jadi guys, gua nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya nih. Kita kenalan dulu kali ya sama narasumbernya ya, biar lebih akrab ceritanya, biar lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Namanya boleh dikasih tahu nggak nih, Bang? Nama Irfan, cuma rata-rata anak-anak sini manggilnya Membedokan. Oke. Jadi beliau nih lebih dikenal di sini namanya Mbe. Nama artinya Irfan tapi lebih dikenal dengan panggilan Mbe. Malam ini dia bakal ceritain setan pocong yang nampak di pengajian 7 hari. Oke, yang tadi kayak udah gue bilang, kita dengerin aja langsung kali ya. Dari awal ceritanya nih. Beliau merasakan pengalaman mistis pertama kali ya, Bang? Iya, pertama kali itu. Oke guys, kita dengerin aja langsung ya. Oke, Bang Ipan, bisa dimulai ceritanya. Ya. Jadi begini Bang Reja ceritanya. Oke. Itu waktu tahun 2011 2012-an kayaknya. Saya juga kurang 2011 2012-an. Iya. Kejadiannya. Posisi kan masih selain masih muda, masih sering nongkrong dulu. Masih sering main warnet gitu. Iya, emang lagi zaman-zaman itu, tahun-tahun itu tuh, warnet bener. Tuh lagi happening banget tuh. Bener. Nah, di situ posisinya lagi main warnet sama teman-teman. Lalu ada temen dia ngontrak sih, udah berkeluarga, cuma dia ngajakin ngumpul main di rumahnya. Oke, itu dia udah berkeluarga. Itu saat itu Bang B udah berkeluarga belum? Belum. Oh, belum. Iya, berarti tapi teman udah berkeluarga. Iya. Oke. Nah, kan dipanggil sama dia lewat telepon, terus main ke rumahnya ngopi-ngopi lah gitu. Namanya malam minggu. Saya datang tuh sama teman juga berdua pakai motor kan ke sana. Iya, jadi gue berdua sama temen, ya sebut aja temen gue namanya A Bang ya. Oke, si A lah. Iya, si A ini. Nah, jalan tuh Bang. Pas habis dipanggil, gue selesai main warnet. Gue jalan ke rumah kawan gue ini yang ngontrak di daerah belakang Kampung Rambutan di Gang Bungur situ. Oh, di belakang Kampung Rambutan, di daerah Gang Bungur itu. Oke. Pas udah nyampe sana, karena nih posisi kontrakannya sama yang punya kontrakan itu jatuhnya dia rumahnya sampingan ya. Oke. Dan posisinya itu yang punya kontrakan sama kontrakannya itu rumahnya itu di bawah Bang. Jadi kita kalau dari jalanan kalau mau ke rumahnya harus turunan motor sama tangga kan tuh, karena posisinya gitu. Di bawah. Iya. Posisi rumah temennya di bawah. Jadi kontrakannya itu sampingnya itu yang punya kontrakan. Oke. Jadi kita kalau mau ke rumah kontrakan itu pasti ngelewatin yang punya kontrakan. Oh, pasti ngelewatin yang punya kontrakan. Oke. Iya. Posisi kontrakannya itu di paling pojok, dia di dalam. Pas udah nyampe depan rumahnya itu tuh rame tuh Bang di tempat yang punya kontrakan. Kayak ada acara hajatan gitu di depan. Saya lihat kayak ada 2 orang lagi pakai baju muslim lagi ngobrol. Nah, lewat situ kan misi ya kan. Habis itu 2 orang itu laki-laki dua-duanya? Iya, laki-laki dua-duanya. Oh, laki-laki dua-duanya. Oke.
habis bilang misi ya udah kan ke rumah temen dah tuh, main ngopi sana. Terus sekian udah selang berapa jam Oke. pada PT-PT tuh pengen beli makan. Oke. Yang keluar saya sama kawan nih sama A ini. Oh, si A itu. Akhirnya keluar dah tuh beli makan, ngelewatin lagi tuh. Ngelewatin lagi Iya. rumah yang punya kontrakan itu. Posisinya juga masih ramai, di dalam juga ada orang soalnya, masa Oke. nggak ngeliat kalau ke dalam. Pas udah Itu kira-kira itu keluar dari rumah teman tuh jam berapa, Bang? sekitar jam 11-an ya, udah malam. Jam 11-an. 11 malam. Pas gitu abis beli nasi uduk kan langsung ke sana lagi. Oke. Pas ke sana lagi posisi juga masih ramai, udah malam gitu. Oke. Di hati tuh ada rasa penasaran, ada Oke. acara apaan sih ini ya kan. Karena posisi pas udah nyampe rumah temen sebelumnya itu nggak nanya sama dia di situ ada acara apaan. Pas udah lewat situ, pas turun tangga karena posisi rumahnya itu di bawah, Oke. ya kan. Kita sambil turun tangga, nengok Berarti nih ke dalam nih. berarti itu pas turun tangga itu motor tuh nggak bisa nggak dinyalain dong? Iya, motor didorong sama temen. Oh Dia gitu. duluan. Oh, motor didorong sama temen, dia duluan. jalan duluan. Mm-mm. Oke. Dari belakang, ya kan. Ngikutin di belakang. Iya. Oke. Pas gitu masih ada dua orang itu yang di depan. Posisi rumahnya itu pintu kebuka. Oke. Ya kan. Saya lihat dah tuh, iseng kan, namanya penasaran ada apa sih, karena di dalam ada orang juga, 3 orang nih. Lagi kalau dilihat sih kayak lagi ngaji gitu, cuma soalnya pakai baju muslim juga sama sarung. Oke. Nah di sini yang ganjilnya antara istilahnya saya nggak sadar istilahnya itu penampakan apa bukan. Oke. Soalnya di tengah-tengah orang yang ngajinya itu ada orang yang saya lihat sendiri ya dari Iya. belakang. Itu pakai sarung putih banget. Putih Pakai- banget. Pakai sarung putih banget. Cuma posisi di tengah-tengah. Karena ngelihatnya itu posisinya belum seluruh di pintu ya. Jadi kelihatan sepotong doang tuh. Oke. Kok ada sarung putih banget. Itu maksudnya itu sarung putih itu, Bang, nutupin seluruh badan apa gimana sarungnya itu, Bang? Baru segini Bang, baru sebetis. Tapi nggak ada kakinya, udah ketutupan putih semua. Oke. Tapi baru ngeliat kaki itu doang. Makin kita jalan dari turunan itu kan makin kelihatan tuh ke dalam. Iya. Makin jelas. Makin jelas ya kan, kita liatin terus apaan sih itu kan, penasaran, ada rasa penasaran, kok putih banget tuh, beda sendiri. Pas kita liatin sono, pas udah bener-bener nengok buat sampai full dapet tuh. Iya. Lara pintunya. Iya. Fotonya itu pocong Bang. Itu dia bangun ngeliat ke saya, ngeliat keluar. Dan pada saat itu juga saya bener-bener ngedrop, bener-bener kayak kita naik jet coaster dah istilahnya, kaki langsung lemes semua. Oke. Sampai mau manggil temen yang di depan bawa motor aja udah bener-bener nggak bisa ngomong apa gimana. Nggak- Bener-bener lemes ada-adanya. nggak kuat ya sampai Iya. manggil teman yang depan Iya, tuh. antara percaya nggak percaya, masa ya gue ngeliat penampakan apa gimana ya kan. Oke. Iniannya. Karena juga posisinya rame itu ya. Iya. Pas gitu tuh, pas nyampe rumah temen abis naruh motor, masuk juga soalnya bener-bener gimana sih, kita bener-bener gugup ya kan, sampai namanya bilang sama temen aja, kita ngetik di handphone ngasih tahu ke dia, gua abis ngeliat pocong gitu. Itu saking abang nggak berani ngomong, akhirnya sampai pakai handphone tuh Iya. ngomong itu ya. Sampai ngetik di handphone, dan temen yang saya bilang itu ke yang nganterin itu, yang di luar Si A sama-sama itu. si A itu. Heeh. Langsung nanya sama yang punya rumahnya di kontrakan ini nih, bilang itu ada acara apaan, baru nanya Oke. nih. Itu di depan ada acara apaan, dia bilang ada acara 7 harian. Saya respon nih sama dia nih, mayatnya udah dikubur apa belum. Oke. Dia langsung ketawa, langsung bilang lah udah dikubur lah, namanya udah 7 hari. Iya. Terus gue ngeliat apaan itu, langsung ngasih lihat handphone itu ke yang punya kontrakan nih, sangat pocong tadi bilang gitu. Dan pada saat itu dia antar percaya nggak percaya, pada makan dan nggak makan istilahnya, ya udah baliknya udah istilahnya udah bener-bener gamut lah. Akhirnya balik. Lalu Bang, itu bisa dideskripsikan sebagai pocong itu, abang lihatnya bagaimana? Itu kan yang saya tahu ya, pocong kan apa, fisik dari hantu pocong itu kan ada apa namanya, ikatan di kepalanya gitu ya kan, atau itu abang lihat jelas apa samar-samar? Jelas karena emang bener-bener langsung shock, langsung buang muka, nggak kita bener-bener pantengin karena emang bener-bener itu dia. Karena abang kaget langsung buang muka. Tapi itu buang abang muka ngelihat dulu. jelas nggak? Iya, pucatnya Mukanya gitu. Mukanya dia ngeliat tatapan yang ngeliat saya juga kelihatan. Oh, jadi itu dia nengok ke abang? Nengok ke pintu, iya. Seharusnya dia tuh kalau dia mau bangun dia ngeliatnya ke tembok, tapi ini nengok
Oh, harusnya dia kalau posisi dia tuh kalau dia bangun harusnya ke tembok ke ya. tembok ngeliatnya, Tapi tapi ini nengok begini, ke arah abang ya. iya. Bener-bener Oke. diliatin sama dia ya kan. Oke. Pas udah habis kejadian itu pulang, tadi kan saya sama temen saya bawa motor sendiri nih ya. Sampai-sampai saking paniknya malah temen yang nganterin saya pulang. Dia bawa motor saya pulang. Saya bilang udah lu pakai motor gua aja, lu anterin gua balik, bilang gitu sama dia ya kan. Bro, motor gua lu bawa pulang aja dah ya. Oke, siap. Jadi posisinya si A nih nganterin abang pulang. Padahal motor saya. Padahal motor abang nih, Iya. sampai motor abang dibawa sama si A gitu ya. Saking paniknya. Oke. Soalnya kan baru pertama kali kan sampai ngeliat gituan. Betul. Ntar percaya nggak percaya. Betul. Pas nyampe rumah ngetok-ngetok, dibukain kan sama orang rumah. Oke. Sempet minum air putih, masuk menenangin diri nih, mau nonton TV. Betul. Nyari remote TV. Oke. Pas posisi ngambil remote TV belum dipencet, itu TV udah nyala. Itu benar-benar udah nyala, belum dipencet. Kita gini-giniin remote-nya, tombolnya itu kagak ngepek sama sekali. TV mati, nyala lagi, mati lagi, sampai nyala lagi. Itu bener-bener wah, gue diikutin sampai kira-kira sampai ngotok-ngotok nyokap nih ke kamar. Iya, ceritain sampai istilahnya kita minta temenin tidur bang, saking paniknya. Bener, itu kejadian sih seperti itu. Itu waktu kejadian tahun 2011-2012 itu Bang Ipan, maaf nih kurang lebih umur berapa tuh Bang? Umur berapa ya? Udah berapa kira-kira tuh Bang? Lupa ya. Udah 20-an gitu ya? Apa masih belasan kali ya? 22 kan masalah. Udah 20, udah kepala dua lah gitu ya. Iya, Itu kepala minta temenin tidur sama orang tua tuh ya. Iya, saking paniknya bang. Saking paniknya, saking apa namanya tuh ya, kebayang-bayang mungkin ya. Tapi Iya benar. itu kok bisa sampai remote TV itu sampai bisa nyala sendiri tuh TV itu ya. Nah itu saya juga kurang paham apa gimana ceritanya. Kalau menurut abang, apa yang tadi abang lihat, tuh kayak hantu pocong itu, dia kasarnya tuh ngikutin abang kali gitu, masih ada pikiran ke situ nggak? Masih ada bang. pikiran ke situ? Masih, soalnya masih. dia kayak gimana ya istilahnya, mungkin karena kedatangan kami saya di situ, apa nggak misi lo apa gimana. Oke. Ya kan, karena emang pas saya ngelihatnya itu kan seharusnya emang dia kalau emang bangun kan nggak mungkin namanya dia nengok secara sengaja. Betul. Ya kan, ini benar-benar nengok ke pintu keluar. Oke. Benar-benar kayak emang pengen nunjukin nih gua nih gitu. Oke, dan emang itu tatapannya langsung ke abang gitu ya? Iya. Berarti abang sempat beradu mata dong sama. Iya benar. Nah itu yang bikin langsung astagfirullahaladzim langsung Oke, gitu. itu yang membuat abang langsung down ya. Wah benar-benar Shock banget ya, down. Pernah naik jet coaster gak? Oke, yang di depan. Kayak gitu rasanya bener. Tong, jantung turun semua begitu. Oh iya benar, saya tahu tuh, saya ngerti yang abang rasain tuh. Bener. Lemes langsung. Sampai tuh akhirnya abang tidurlah ditemenin sama nyokap ya. Temen saking panik. Setelah ditemenin nyokap tuh masih berlanjut ya? Alhamdulillah pas disuruh baca doa udah enggak mau lanjut lagi. Alhamdulillah istilahnya enggak sampai ini banget. Cuman yang bener-bener saya mikir kok sampai ke rumah diisengin sampai namanya kita nyalain remote TV mati nyala begitu. Tapi pas orang tua itu datang TV normal langsung. Jadi sebetulnya itu televisi itu emang keadaannya rusak apa belum pernah seperti itu sebelumnya? Bisa enggak kenapa-napa dengan TV-nya. Lancar aja. Itu mungkin kagetnya. Orang pas nyokap udah datang itu TV normal lagi, bisa dipencet. Itu fisiklinya pocongnya itu bang, itu perempuan apa laki-laki bang? Dari yang saya dengar dari temen, perempuan, ibu-ibu yang punya ibu kontrakannya ini meninggal karena sakit. Iya, itu benar-benar kejadian nyata saya tuh bang. Tapi itu benar abang lihat ada ikatan pocongnya ya? Ada dan masih sampai sekarangnya kalau saya ingat nih masih jelas, benar-benar nyata. Sekali ngelihat langsung ditampakin yang begituan, kan mantep ya. Itu pengalaman pertama kali abang lihat makhluk halus gitu ya? Iya.
Cuma saya ngerasa gila, gua akhirnya ditemuin juga yang begini-ginian. Kayak nggak nyangka ya gitu bang. Tadinya mungkin nggak percaya kali ya bang. Nggak Ya? percaya, orang Setelah- taunya itu sarung putih kan, nggak sama sekali. Oke. Wah, gue ngeliat si pocong. Oke. Tapi pada saat pocong itu bangun di dalam rumah, yang 3 orang dalam rumah itu kayak ngelihat nggak? Dia lagi pada nunduk ngaji bang. Oh gitu, nunduk Lagi ngaji. baca, iya, lagi baca Yasin kalau nggak salah. Intinya dia lagi pada nunduk sambil baca Quran. Oke, pokoknya acara nuju harian lah gitu ya. Cuma udah kelar kan, udah malam Oke. posisinya. Apa mungkin tuh keluarganya yang masih mau nerusin baca doa buat ngirim-ngirim kan. Saya nggak tahu. Intinya di tengah-tengahnya itu iya ada itu posisinya. Oke guys, itu tadi cerita dari Bang Ipan atau Mbe nih. Cerita Bang Mbe ini pengalaman pertamanya ngelihat setan pocong di acara pengajian nuju harian. Oke guys, malam juga udah makin larut nih. Jadi kita tutup aja acaranya dulu ya. Jadi guys, percaya atau enggaknya kalian sama makhluk halus atau makhluk goib lah ya, itu kembali ke kalian masing-masing. Karena kita di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alangkah baiknya kita nggak usah jumawa lah, karena kita manusia yang banyak salah. Oke guys, nanti kita bakal ketemu lagi nih sama narasumber yang lain dan cerita-cerita yang lebih serem lagi. Oke, malam ini kita sudahin dulu ya. Jangan lupa acaranya masih di Quar, channelnya Yakin Apa Kata Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.